Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar FM 94,4 di edisi kebersamaan kita hari ini tanggal 25 Januari 2022 di edisi hari Selasa ini masih lanjut kebersamaan saya bersama Anda di Lintas Makassar siang. Namun pendengar dimanapun berada, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk sebuah berita duka yang akan kami sampaikan di ruang dengar Anda. Berita duka ini berasal dari Bapak Andi Asman. Berita duka ditujukan kepada seluruh keluarga, sahabat, teman dimanapun berada. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, saudara, teman, sahabat, alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Angkatan 85, yaitu Hairudin Karim SH, yang meninggal dunia kemarin tanggal 24 Januari 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan rencananya akan dikebumikan pada hari ini di Kabupaten Pangkep. Demikian berita duka ini disampaikan untuk menjadi perhatian, dan atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat, dan teman yang menyimak informasi ini, mungkin bisa menyampaikan pada rekan, keluarga, sahabat yang lainnya untuk meneruskan informasi ini. Dan demikian sebuah berita duka yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda lanjut bersama kami di Lintas Makassar siang. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan, perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Langkahku usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan, perlahan mimpi terasa mengganggu, coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku, usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku, usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku,
Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini Selasa 25 Januari 2022. Seperti biasa kami akan update informasi-informasi dari beberapa daerah di Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang menjadi perhatian atau mungkin program dan juga agenda kerja hari ini dari beberapa pemerintah kabupaten yang sudah kami update ya di beberapa hari ini. Dan berlanjut di kesempatan kali ini kita akan bersama dengan Kabak Humas dan Protokoler Pemerintah Kabupaten Takalar, Bapak Syarifuddin Lallo, untuk mengetahui seperti apa kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah Syafruddin Lallo, Kabak Humas dan Protokoler dari Pemkab Takalar. Kita ingin tahu seperti apa program ataupun juga menjadi agenda kerja hari ini dari Pemkab Takalar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang ini, Pak. Ya, gimana kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Kalau kabarnya Pak Syafruddin gimana nih, Pak? Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini sepertinya cuaca bersahabat ini. Kenapa? Karena kemarin-kemarin itu hujan ini di Kabupaten Takalar begitu deras. Tapi kali ini, alhamdulillah cuaca ini sudah mulai apa istilahnya sudah baik kembali. Dalam arti kata cuaca pada hari ini sepertinya bersahabat untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Takalar. Baik. Seperti itu. Seperti apa nih yang menjadi agenda kerja pemerintah Kabupaten Takalar untuk hari ini atau masih berjalan di Pemkab Takalar nih Pak Syafruddin? Kebetulan pada hari ini Pak, agenda di Pemda Takalar ini sepertinya masih istilahnya untuk hari ini tidak ada agenda atau tidak ada jadwal yang masuk. Karena kenapa? Kalau kemarin-kemarin ini memang acara Pemda itu padat. Tetapi kali ini, hari ini sepertinya tidak ada. Khusus kami di Prokopim, protokol dan komunikasi pimpinan itu tidak terlepas daripada menerima tamu-tamu yang datang untuk melanjutkan daripada kepimpinan kami apa tujuan daripada tamu-tamu yang datang ini. Jadi kami selaku Prokopim Takalar, protokol dan komunikasi pimpinan itu, kalau ada tamu pimpinan itu kami yang terima. Seperti itu Pak. Baik, adapun yang sementara berjalan mungkin dari program pemerintah Kabupaten Takalar ini ada misalnya untuk vaksinasi atau vaksin untuk anak, ini apakah sudah diagendakan atau memang sementara berjalan? Kalau vaksinasi Pak, ya mulai itu sepertinya itu tidak ada hari. Kalau kita di Takalar ini vaksinasi ini tidak ada hari tanpa vaksinasi. Sekarang sudah mencapai berapa persen Pak? Ya, itu terus menerus. Sampai di kantor-kantor desa, di puskesmas, dan itu sudah terjadwal itu saya lihat itu Pak. Sampai anak sekolah juga itu sudah terjadwal semua. Untuk capaiannya sekarang sudah berapa persen Pak di Takalar? Kalau untuk sementara yang saya dapat pantau ini itu sudah di atas 80. Sudah di atas 80% ya? Iya. Ditargetkan Januari atau Februari ini selesai? Insyaallah. Kalau insyaallah Februari kayaknya itu Pak, kalau saya tidak salah ingat, karena bukan juga kalian punya lini sektor, tetapi itu tidak ada kata tidak tahu menjawab. Ini insyaallah kita di Kabupaten Takalar ini itu Februari bisa mencapai 100%. Di bulan Februari Pak, nanti insyaallah usahakan. Februari ya? Iya. Baik. Seperti itu Pak. Baik. Iya. Terima kasih Pak Syafruddin dari Kabak Humas Protokoler Pemkab Jadi Takalar. saya juga laporkan Pak, baru saja ini keluar, baru saja keluar ini infonya. Ketua PWN terpilih di Kabupaten Takalar. Ini baru saja saya terima ini, itu untuk jadwal pelantikannya. Jadi saya baru saja terima ini, itu kan bagian daripada kegiatan kami pada hari ini. Baik.
Terima kasih Iya, iya. informasinya Sama, Pak Pak. Safrudin. Iya, Mudah-mudahan iya, kita bisa sama-sama, update Pak. terus Iya, kegiatan-kegiatan iya, dari iya, Pemkab Pak. Takalar untuk Terima lintas kasih. informasi Sulawesi Selatan ini. Terima kasih, selamat Iya, melanjutkan aktivitas kembali Pak Safrudin Lalu, Kabak Humas dan Protokoler Pemkab Takalar, sudah bersama kita di Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Saya akan kembali selepas yang berikut ini. Haruskah ku bahagia meski ku tidak merasa? Haruskah untuk kamu? Entah apakah kamu sadari ataukah kamu yang memang sengaja tak mau tahu. Aku sudah tidak sanggup lagi beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Aku telah terpenjara di dalam mimpi-mimpimu. Haruskah untuk kamu? Entah apakah kamu sadari ataukah kamu yang memang sengaja tak mau tahu. Aku sudah tidak sanggup lagi beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku teruskan lagi. Lebih baik luka saat ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Aku bukan aku. Aku bukan kamu. Aku sudah tidak sanggup lagi beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku teruskan lagi. Lebih baik luka saat ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Aku bukan aku. Ini bukan aku. Oh, aku bukan kamu. Semua ini bukanlah diriku. Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita di Lintas Informasi Sulawesi Selatan hari ini. Kalau tadi kita mengetahui kegiatan ataupun juga program kerja dari pemerintah Kabupaten Takalar yang saat ini tengah berlangsung, yang akan diagendakan. Kita ke Kabupaten Enrekang dan saya sudah terhubung dengan Bapak Sutrisno SE SKM MM. Beliau adalah Kadis Kesehatan Kabupaten Enrekang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sutrisno. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Sutrisno. Ya, pagi Pak. Baik, dengan Arfan di Lintas Informasi Sulawesi Selatan pagi ini Pak, apa kabar?
Selamat pagi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Nrekang dan untuk seluruh kru RRI. Apa kabar Pak Saja Sutrisno? berada, ya. Apa kabar ini Pak Sutrisno? Kabar bagus, kabar bagus. Bagus, oke, baik. Pak Sutrisno, di Lintas Informasi Sulawesi Selatan, siang hari ini kita pengen tahu seperti apa program kerja atau agenda kerja dari pemerintah Kabupaten Nrekang, khususnya mungkin dari Dinas Kesehatan ini yang akan atau sementara berlangsung ini, yang difokuskan di Kabupaten Nrekang. Ya, jadi kebetulan untuk agenda hari ini adalah tetap melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi umur 6 sampai 11 tahun di beberapa titik, dan akan dilakukan pencanangan besok tanggal 26 di Sekolah Dasar 172 Nrekang. Berarti pencanangannya besok Pak? Pelaksanaannya besok? Besok pencanangannya, tapi pelaksanaan vaksinasi untuk 6 sampai 11 itu sudah berlangsung sejak kemarin. Sudah berlangsung hingga hari ini. Ditargetkan berapa lama tuh Pak? Semoga pada akhir bulan 2 ini pelaksanaan vaksinasi untuk 6 sampai 11 sudah selesai. Dan untuk secara umum semoga akhir bulan Februari juga sudah mencapai 100% pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Nrekang. Ditargetkan ada berapa anak nih usia 6 sampai 11 yang ditargetkan? Di Kabupaten Nrekang yaitu 23.000 ya. 23.000. Usia 6 sampai 11 tahun. Kemudian sementara untuk vaksinasi lainnya selain anak sekolah ini sementara jalan, Pak? Tetap berjalan. Tetap berjalan. Jadi pelaksanaan vaksinasi COVID untuk 6 sampai 11 itu tetap berjalan. Juga pelaksanaan vaksinasi COVID untuk umum itu juga bersamaan berjalan, Pak. Kalau untuk yang umum sementara kisaran berapa persen ini dari target? Untuk Kabupaten Nrekang itu sekarang 72% ya untuk umum, 72% kurang lebih 72%. Lansia itu sudah di atas 60% juga, dan kontak keduanya itu di atas 50%. Berarti antusiasme masyarakat Kabupaten Nrekang ini dukungannya juga luar biasa untuk program vaksinasi ini ya? Alhamdulillah. Jadi justru secara tower KTP, Kabupaten Nrekang itu sudah di angka 80% lebih ya. Di angka KTP. Tower KTP itu termasuk masyarakat Kabupaten Nrekang yang divaksin di luar Kabupaten Nrekang yang berada di seluruh Indonesia ini itu sudah mencapai, kalau digabung sudah 80% lebih. Dan itu ditargetkan semuanya bakal tercapai juga Februari ini ya? Akhir Februari kita semuanya akan capai 100%. Adapun kendala-kendalanya mungkin selama pelaksanaan ini apa Pak yang menjadi kendala utama? Saya kira untuk kendala juga tidak ada, cuman cuaca yang kadang tidak menentu. Untuk khususnya di Kabupaten Nrekang ini, sehingga pelaksanaan vaksinasi kadang bukan tidak dilaksanakan, kadang terhambat. Apakah schedule yang sudah dijadwalkan lebih awal bisa dilaksanakan dini hari pada siang hari. Karena medan-medan di Kabupaten Nrekang tahu sendiri 80% itu Nrekang adalah pegunungan, 20% adalah dataran. Kemudian ketersediaan vaksin juga tetap terjaga begitu Pak ya? Untuk ketersediaan vaksin ya bagus, alhamdulillah bagus di Kabupaten Nrekang, tidak ada masalah. Vaksin kita, stok vaksin tetap ada untuk mencapai target ke depan. Baik, hari ini juga adalah peringatan Hari Gizi begitu Pak ya? Kalau di Nrekang sendiri seperti apa nih perayaannya Pak? Atau memperingati Hari Gizi ini untuk mencegah stunting seperti apa nih Pak? Gizi di Kabupaten Nrekang, karena kita juga masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tetap melakukan pergerakan yaitu Germas, gerakan masyarakat hidup sehat dengan pola makan yang bagus dan sebagainya. Kita lakukan penyuluhan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan di Kabupaten Nrekang. Berarti akan terus berjalan juga nih ya program lainnya, termasuk juga
penanganan informasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat begitu tentang kesehatan dia sudah dilakukan juga di Pemkab Nrekang. Begitu Pak ya, Sutrisno ya? Ya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak Sutrisno untuk kebersamaannya siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan semua programnya ini berjalan lancar Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang ini. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Pak Sutrisno, SESKM MM, Kadis Kesehatan Kabupaten Nrekang sudah bersama kita mengisi lintas informasi Sulawesi Selatan maksud saya dari Kabupaten Nrekang. Baik, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita dalam lintas informasi Sulawesi Selatan edisi hari ini, Selasa 25 Januari 2022. Nantikan informasi-informasi lainnya ya setiap hari dari pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah di lintas informasi Sulawesi Selatan. Saya Arfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas informasi Sulawesi